kami jemaat Tuhan, pada PIK kali ini saya berikan tema Injil dalam tanda kutip ya, Injil Yudas. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata sikap hambamu, supaya setiap kami yang mendengarkan firman dan menontonnya, hambamu bisa menjadi sound berkat bagi setiap hamba anak-anak Tuhan. Dan berkatilah kami Tuhan, berkatilah hambamu, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Yudas. Nah, sebelum kita membahas hal ini, kita perlu membaca dalam dasar Alkitabnya terlebih dahulu, yaitu dalam Matius 24 ayat 4-5. Kita melihat tantangan umat Tuhan di situ. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah agar jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini peringatan dari Tuhan Yesus. Nah, yang kedua kita perlu membaca dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. Rasul Paulus berkata apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dongeng. Ya, kita lihat lagi 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Apa pesan daripada Rasul Yohanes di sini? Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dalam bahasa aslinya daging, flesh, sarx, daging, ya, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus dalam daging, ya, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Ya. Yohanes 1:14, Rasul Yohanes juga berkata apa? Firman itu, the logos itu telah menjadi manusia. Dalam bahasa Inggrisnya, the word became flesh. Firman telah menjadi daging. Dalam bahasa aslinya, kata flesh itulah sarx, daging. Ya. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kita melihat sekilas tentang Injil dalam tanda kutip ya, Injil Gnostik. Nah, pada tahun 1945 di satu tempat namanya Nag Hammadi, sudah lihat, saya kasih panah merah di sana, Nag Hammadi, di perpustakaan Kenoboskion, di tepi sungai Nil Mesir, ditemukan kumpulan tulisan yang dijilid atau disebut kodeks dalam bahasa Koptik. Perpustakaan tersebut berasal dari abad ke-3 dan ke-4 Masehi. Jadi udah lama ya, 3, ke-4 dan ke-4 Masehi. Dan berisi tulisan Gnostik. Gnostik itu artinya suatu ajaran yang berkembang pada abad 2-3 Masehi di sekitar Palestina. Gnostik, ya. Nah, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1957, tulisan tersebut barulah dikenal luas. Ditemukan 13 kodeks papirus yang dijilid dengan sampul kulit atau perkamen, terdiri 52 traktat Gnostik berisi ajaran Gnostik, termasuk 3 karya Corpus Hermeticum dan terjemahan karya Plato, yakni Republik, ya, karya Plato Republik itu. Berbagai tulisan tersebut sempat beredar di pasar gelap barang antik, ya, black market. Lalu sebagian besarnya terkumpul dan disimpan di Museum Koptik Kairo.
Ya, dari khasana gnostik tersebut ada 5 yang disebut dalam tanda kutip ya Injil, yang mengklaim berisi percakapan Yesus. Ya, diklaim ya, mereka klaim berisi percakapan Yesus, yakni Injil Thomas, ya, Filipus, Maria, Mesir, dan kebenaran. Nah, Gnostisisme merujuk pada bermacam-macam gerakan keagamaan yang beraliran sinkretisme pada zaman dahulu kala. Jadi Gnostisisme itu berisi sinkretisme, percampuran. Gerakan Gnostik ini mencampurkan berbagai ajaran agama yang biasanya pada intinya mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah jiwa yang terperangkap di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, dalam tanda kutip ya, Tuhan yang tidak sempurna. Sekali lagi, bagi Gnostik, bagi ajaran Gnostik, manusia pada dasarnya adalah jiwa yang terperangkap di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, dalam tanda kutip, yang tidak sempurna. Jadi kalau kita menyebut Tuhan, bagi orang Gnostik, Tuhannya itu gak sempurna. Tuhan yang dikenal oleh orang Kristen mereka sebut sebagai Tuhan gak sempurna. Nah, kita akan lihat selanjutnya maksudnya tidak sempurna apa ya. Ya, Injil dan tanda kutip ya, Injil Thomas ini paling terkenal karena ditemukan lengkap. Tulisan ini dipakai oleh penganut Jesus Seminar. Sudah lihat ya dalam internet, apa itu Jesus Seminar itu? Kita pikir itu seminar hal-hal yang baik tentang Yesus, ternyata kebalikannya. Isi seminar itu adalah untuk menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, ya, Yesus adalah juru selamat. Mereka tolak itu. Nanti sudah lihat sendiri ya. Nanti, kita tidak ada waktu untuk membahas itu pada kali ini ya. Namun tidak ada satupun dari Injil Gnostik tersebut yang sesuai dengan Injil dalam Perjanjian Baru dari abad pertama Masehi. Jadi nggak ada. Jadi Injil nggak ada satupun dari Injil Gnostik itu yang sesuai dengan Injil Perjanjian Baru yang dalam Alkitab ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak sesuai itu. Ya, Injil Perjanjian Baru adalah dari abad pertama Masehi. Ya. Ciri khas Injil Gnostik, Injilnya dalam tanda kutip ya, ciri khas Injil Gnostik berisi percakapan rahasia itu tekankan, rahasia. Percakapan rahasia antara Yesus dengan para muridnya yang berisi ajaran Gnostisisme. Ya. Rahasia. Iya. Jesus Seminar atau Seminar Yesus, ya namanya sih bagus tapi isinya sangat berbeda, sangat kontras dengan ajaran kekristenan yang murni. Ya. Jesus Seminar atau Seminar Yesus adalah sebuah kelompok yang terdiri dari sekitar 50 sarjana kritik Alkitab, 50 sarjana kritik Alkitab dan 100 orang awam, ya, yang didirikan pada tahun 1985 oleh seorang bernama Robert Fang. Ini orangnya, Robert Fang. Seminar Yesus ini sangat aktif pada tahun 1980-an sampai 1990-an hingga awal abad ke-21. Dulunya sangat aktif. Para anggota seminar tersebut menggunakan suara dengan manik-manik berwarna untuk menentukan pandangan kolektif mereka tentang kesejarahan perbuatan dan ucapan Yesus dari Nazaret. Jadi ini luar biasa ya kenekatan mereka itu. 50 sarjana kritik Alkitab dengan 10% awam. Mereka yang hidup pada abad 20 dan abad 21 ini berusaha
menentukan perkataan Yesus yang mana yang sifatnya sejarah, yang mana cuma ucapan dari yang lainnya gitu. Ya. Jadi saudara sekalian, inilah Jesus Seminar. Ya. Nah kita sekarang fokus dalam satu Injil dalam tanda kutip lagi, Injil Yudas. Ya. Nah Injil Gnostik yang ditemukan di Muhafazat Elminya, Muhafazat Elminya, kira-kira 300 km sebelah utara dari Nahamadi, ya, pada tahun 1970-an adalah yang disebut dengan Injil Yudas itu. Ya, tulisan ini mulai dikenal orang banyak ketika situs web National Geographic, ini majalah terkenal sedunia ya, meliputnya secara panjang, lalu difilmkan dan diputar di TV. Nah, kemudian pada bulan Mei 2006 dimuat dalam versi cetak dan menjadi cover story majalah National Geographic tadi, lalu dimuat dalam versi Indonesianya pada bulan Juni tahun 2006. Juni 2006. The Gospel of Judas. Ya, Injil Yudas. Ya. Sekarang pertanyaannya kapan ditulisnya? Mungkin ditulis dalam bahasa Yunani pada tahun antara 130 sampai 180 Masehi, abad kedua. Ya. Nah, jangan lupa ya, namanya Injil Yudas, tetapi ditulis tahun antara 130 sampai 180 Masehi. Jadi itu puluhan tahun setelah Yudas Iskariot gantung diri. Puluhan tahun setelah Yudas Iskariot gantung diri. Lalu abad kedua 130 sampai 180 ditulislah yang katanya yang namanya Injil Yudas itu dalam tanda kutip ya. Lalu disalin dalam bentuk papirus antara tahun 220 sampai 340 Masehi menurut perhitungan waktu radiokarbon. Kemudian papirus tersebut ditemukan antara tahun 1950 sampai 1960-an. Namun, ini penting. Namun sekalipun berjudul Injil Yudas, tetapi tulisan tersebut tidak mengklaim diri ditulis oleh Yudas Iskariot. Sekali lagi ya, ini penting. Sekalipun berjudul Injil Yudas dalam tanda kutip, tapi tulisan tersebut tidak mengklaim diri ditulis oleh Yudas Iskariot. Iya kan, Yudas Iskariot sudah menggantung diri mati puluhan tahun yang lalu. Ya, kita membaca dalam kitab Injil. Ya, iya. Nah, sekarang kita mau tahu isi Injil dan tanda kutip Yudas itu. Diawali dengan kalimat isi rahasia. Nah, kalau kita baca kata rahasia itu kita ingat gnostisisme itu ya. Isi rahasia wahyu yang dikatakan Yesus dalam percakapannya dengan Yudas. Rahasia tersebut mengungkapkan bahwa yang dimengerti oleh para murid Yesus ya Petrus, Yohanes, Yakobus dan lain-lain ya, Andreas juga ya. Jadi rahasia tersebut mengungkapkan bahwa yang dimengerti oleh para rasul murid Yesus selama ini salah arah kata mereka. Kata Injil Yudas ini dalam tanda kutip ya, salah arah. Inti Injil Yudas adalah para murid Yesus lainnya belum mengerti Injil yang benar yang hanya diajarkan oleh Yesus secara rahasia, secret kepada Yudas. Yesus mengajar rahasia kepada Yudas Iskariot. Ini satu hal yang aneh-aneh aja. Ya. Nah, isi Injil Yudas adalah kebalikan dari Injil sebenarnya. Jadi isi Injil Yudas
itu kebalikan dari isi Injil sebenarnya. Dari isi Injil sebenarnya itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu isi Injil Yudas kebalikan dari keempat Injil itu. Ya. Ucapan Yesus dalam tanda kutip dalam Injil dalam tanda kutip ini sering mengingatkan para murid mereka selama ini salah jalan. Nah ini klaim daripada Injil Yudas. Jadi para murid Yesus tuh ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah salah jalan. Petrus juga sudah salah jalan. Ya, Yudas digambarkan secara positif sebagai murid yang paling disukai Yesus, karena setia dan taat akan perintah Yesus. Bukan sebagai orang yang menyerahkannya. Nah, ini penting. Bukan sebagai orang yang menyerahkannya, tapi Yesuslah yang menyuruh Yudas untuk menyerahkan dirinya. Ini diputar balik ya. Dalam beberapa kesempatan Yesus mengkritik para muridnya akan sikap acuh tak acuh mereka. Pemahaman Yesus sebagai korban yang disalibkan menjadi kabur. Malahan Yudas sebagai pahlawan. Ini kan aneh ya. Yudas sebagai pahlawan. Iya. Pada tahun 1970 dalam tanda kutip Injil Yudas ini mulai menarik perhatian karena dicuri keluar dari Mesir. Lalu muncul di pasar barang antik Jenewa tahun 1983. Lalu diperkenalkan pada konferensi gereja Koptik di Paris tahun 2004. Tahun 2005 mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Perancis dan Jerman. Pada bulan April 2006 terjemahan Inggris pun selesai ditulis. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh PT Gramedia yang dirilis tanggal 29 Juni 2006 bersama dengan buku dalam tanda kutip The Lost Gospel, Injil yang terhilang. Apa Injil yang terhilang? Ya Injil Yudas ini terhilang katanya. Jadi aneh ya. Jadi seolah-olah Injil Yudas karena baru ditemukan jadi sangat dibangga-banggakan waktu itu, disebarluaskan gitu. Padahal Injil ini Injil ngawur ya. Iya. Kita perlu paham akan penolakan Injil Yudas oleh para bapak gereja. Kita nggak usah kutip banyak bapak gereja, kita kutip hanya beberapa saja. Ya. Nah, seorang dalam tulisannya yang berjudul Adversus Heresies, melawan bidat ya. Pada tahun 180 Masehi, seorang bapak gereja dari Lyons yang bernama Irenaeus, ini terkenal ya, menyebut Injil Yudas sebagai sejarah fiktif dan mengandung ajaran gnostik. Sejarahnya bukan sejarah beneran, sejarah fiktif saja. Ya. Khayalan saja. Kemudian dalam tulisan yang berjudul De Stromates tahun 230 Masehi, seorang bapak gereja lainnya bernama Origenes ya, mengutip ucapan Irenaeus tersebut, yaitu yang menganggap Injil Yudas itu sebagai sejarah fiktif ya, dan mengandung ajaran gnostik. Seorang uskup Salamis yang bernama Epiphanes juga menolak Injil Yudas ini. Oke. Nah, beberapa hal tentang ajaran gnostisisme. Kata gnostik kita perlu tahu berasal dari kata gnosis, yaitu pengetahuan rahasia yang diungkapkan kepada sebagian orang saja, bukan kepada semua orang, hanya sebagian orang saja. Rahasia itu kata kunci bagi
gerakan gnostik ini, rahasia. Beberapa ajaran utama gnostisisme. Yang pertama, Allah bagi mereka adalah sang ultimate, yang pokok, yang asal, yang pada akhirnya ultimate. Allah bagi mereka itu enggak bernama, tidak bernama, tidak dapat diketahui dan dipanggil abis. Enggak bernama tapi ada nama, ada dipanggilnya abis. Dia sempurna dan terpisah dari dunia materi. Yaitu kata gnostisisme. Ya, ingat kita perlu pahami Keluaran 3 ayat 14. Ya, Allah itu ada namanya loh. Ketika ketika beliau memanggil Musa untuk membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan, Allah memperkenalkan namanya. Disebut Aku adalah aku. Ya. Dalam bahasa Ibrani adalah Ehye Asher Ehye. Keluaran 3 ayat 14. Allah itu bernama. Ya. Dia menyertai umatnya, disebut Immanuel. Ya, dalam kitab Matius 1 ya. Dan selalu memperhatikan kesulitan manusia serta mengontrol sejarah dunia ini. Jadi bukan Allah yang acuh tak acuh, ya, bukan Allah yang hanya tinggal menikmati kemuliaan di sana, tapi Allah yang memperhatikan kesulitan manusia, kesulitan umatnya, serta mengontrol sejarah dunia ini. Ya, Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, ya, tinggi, transenden. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Jadi Allah tuh bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Ya, Yesaya 57 ayat 15. Ya, ajaran tentang penciptaan menurut gnostisisme. Apa itu ajarannya? Penciptaan. Nah, kepenuhan keilahian memancar keluar atau disebut emanasi dalam bentuk ions atau para malaikat ions. Setiap pemancaran menjadi nggak sempurna. Ada yang tinggi levelnya disebut lebih rohani, ada yang rendah bersifat badani. Akhirnya terbentuk dunia manusia itu materi, itu tempat kejahatan. Ya, tempat kejahatan. Yahweh, pencipta alam semesta yang dikenal oleh orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama, ya. Yahweh pencipta alam semesta bagi orang gnostik ini disebut sebagai demiurge. Nah, demiurge adalah makhluk yang lebih rendah tingkatannya dari abis itu. Abis itu kenapa lebih tinggi? Karena nggak berhubungan dengan dunia materi. Jadi semakin rohani, semakin terpisah dari dunia materi, semakin suci. Itu bagi gnostik, kaum gnostik. Tapi kalau Yahweh, karena Yahweh memanggil Musa, jadi berarti berhubungan dengan dunia materi, itu dia dianggap oleh kaum gnostik, ya, disamakan Yahweh itu disamakan demiurge, ya. Demiurge itu tingkatannya lebih rendah dari abis itu, ya, yang nggak berhubungan dengan dunia materi. Ya. Oke, tanggapannya apa? Allah mencipta, itu penting. Mencipta berarti ya dari yang tidak ada menjadi ada, bara. Mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan emanasi, bukan emanasi. Allah mencipta alam semesta materi, alam semesta kan materi, dengan memakai firman-Nya. Berfirmanlah, jadilah cakrawala, jadilah segala macam, ya.
Lihat Kejadian 1. Para malaikat diciptakan lebih dahulu dari alam semesta dan manusia. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, malaikat sudah diciptakan lebih dahulu. Ya, Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Sebab melalui dialah Allah menciptakan segala sesuatu di surga dan di atas bumi. Segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Termasuk juga segala roh yang berkuasa dan yang memerintah. Segala roh. Ya. Seluruh alam ini diciptakan melalui Kristus dan untuk Kristus. Ya. Kolose 1 ayat 16 sampai 17 dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Iya. Nah, berikutnya tentang ajaran Gnostisisme berkaitan dengan penciptaan. Yang itu bagi mereka roh itu baik. Roh itu baik. Tapi materi bagi mereka adalah sumber semua kejahatan. Ya, materi bagi mereka sumber semua kejahatan. Tanggapannya apa? Nah ini. Tidak semua roh itu baik atau jahat. Tidak semua roh itu baik atau jahat. Ya. Kalau kita baca Alkitab, Lucifer memberontak terhadap Allah dalam bentuk roh. Ketika Lucifer memberontak terhadap Allah, ya Lucifer itu dalam bentuk roh. Ada banyak malaikat Tuhan ya yang dalam bentuk roh itu yang baik, tapi juga ada banyak roh-roh jahat ya dalam bentuk roh itu. Jadi roh tidak selalu konotasinya baik. Ada roh jahat, ada roh yang baik. Ya. Materi bukan sumber kejahatan, itu penting. Tapi yang terpenting adalah sikap atau cara seseorang menggunakan materi. Ya, materi itu sifatnya netral. Kalau disalahgunakan, ya akibatnya kejahatan. Tapi kalau digunakan untuk kebaikan, ya bisa juga. Ingat, Tuhan Yesus adalah Sang Firman Allah yang menjadi daging. Yohanes 1:14, daging itu sarx. Ya. Dalam bahasa Inggris, the word became flesh. Sang Firman menjadi daging. Ya. Ya. Tubuh umat Tuhan disebut sebagai bait Roh Kudus. Nah, itu penting. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tubuh umat Tuhan Allah disebut bait Roh Kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, gunakan tubuhmu untuk memuliakan Allah. Mulutmu, matamu, telingamu, hidungmu, tanganmu, kakimu, seluruh anggota tubuhmu gunakan untuk memuliakan Allah. Jangan gunakan tubuhmu sebagai alat dosa, tapi alat untuk memuliakan Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tubuh itu harus dilatih dan dikuasai dan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi ya, tubuh jasmani harus dilatih, dikuasai dan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 27, Roma 12 ayat 1. Iya. Nah, yang berikutnya, roh manusia perlu diperbaharui. Lihat Efesus 4 ayat 23. Dan dipelihara oleh Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibarui, to be renewed di dalam roh dan pikiran. Diperbarui dalam roh dan pikiran. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu, soma, terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Manusia yang di luar perlindungan Tuhan Yesus, roh mereka bisa diganggu
dan dikuasai oleh si jahat. Saya ulangi, manusia yang di luar perlindungan Tuhan Yesus. Ini penting loh ya. Kalau nggak dilindungi oleh Tuhan Yesus, roh manusia bisa saja diganggu dan dikuasai oleh si jahat. Tapi kalau kita dilindungi, dikuasai ya oleh Tuhan, ya, saya pernah mengalami berkali-kali ya. Waktu khotbah ada orang berusaha menghipnotis saya, tapi setelah khotbah baru dia ngaku ya. Dia coba menghipnotis saya. 3 kali keluar air mata semakin banyak. Ya, dia tanya, saya ada ilmu apa? Saya bilang saya nggak ada ilmu apa-apa. Saya hanya percaya Tuhan Yesus. Saya mohon Roh Kudus melindungi saya. Dan ternyata betul. Ya, kalau kita dilindungi oleh Roh Kudus itulah yang akan melindungi kita dari gangguan kuasa jahat, kuasa gelap. Ya, puji Tuhan. Oke, ajaran Gnostisisme. Menurut mereka, Kristus itu bukan Allah. Ini menurut Gnostisisme ya. Kristus bukan Allah. Ia yaitu Kristus adalah salah satu aions yang posisinya tertinggi dari yang lain. Yes, bagi mereka, Kristus hanya salah satu aions yang posisinya tertinggi dari yang lain. Bagi mereka, Kristus tidak menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini bidatnya itu ya. Kristus tidak menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini menurut ajaran Gnostik. Ya. Tanggapannya apa? Lihat saja Matius 1:21. Makanya kita harus hafal firman ya. Sehingga kita mampu melawan segala ajaran-ajaran yang sesat itu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kristuslah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, ingat akan perkataan malaikat pada Yusuf, suaminya Maria ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus yang menyelamatkan kita sebagai umat Tuhan dari dosa kita. Matius 1:21. Iya. Thomas answered and said to him. Bandingkan ucapan Thomas yang diamini oleh Yesus yang telah bangkit itu. Thomas kan awalnya nggak percaya kan, Yesus kok sungguh-sungguh bangkit, nggak percaya dia. Ya, lalu Yesus menyatakan dirinya di hadapan Thomas dan di hadapan murid-murid yang lain di ruang itu. Ya. Thomas ketika bertemu dengan Yesus yang bangkit, langsung Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya Tuhanku dan Allahku. Itu kata Thomas. Lihat Yohanes 20:28. Dia menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ya memang benar. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Baik, ternyata ada 2 bentuk kristologi dari Gnostik. Kaum Gnostik itu ada 2 bentuk kristologi. Yang pertama, ada yang memisahkan Kristus yang roh dan manusia Yesus. Mereka berusaha pisahkan Kristus yang roh dan dipisahkan dengan manusia Yesus. Kristus memasuki Yesus. Kristus bagi mereka ya, Kristus memasuki Yesus ketika dibaptiskan. Ini kata Gnostik ya. Lalu meninggalkan Yesus pada waktu disalibkan. Jadi Kristus meninggalkan Yesus pada waktu disalibkan. Jadi Kristus tidak dilahirkan dan tidak menderita di salib. Itu kata aliran Gnostik yang pertama. Tanggapan Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini, itu pada hari Natal yang pertama itu, the first Noel. Hari ini terlahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau orang Gnostik berkata Kristus memasuki Yesus ketika ia dibaptiskan, keliru. Pada peristiwa kelahiran Yesus, Yesus itu sudah disebut sebagai Kristus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu
Kristus Tuhan di kota Daud. Makanya sekali lagi, kalau kita mau menghadapi ajaran sesat, jangan lupa firman Tuhan, harus hafal firman. Kuasai firman dan jawab ajaran sesat dengan firman. Iya. Nah, bentuk kedua kristologi dari Gnostik, yaitu tubuh manusia Kristus hanya seperti tubuh hantu, kata mereka. Mereka sebut sebagai phantom. Phantom itu bukan daging dan darah sebenarnya. Lihat gambar ini. Ya, ada 3 orang yang disalibkan dan yang di tengah tuh phantom. Bukan daging dan darah sebenarnya. Ini kata Gnostik ya. Ya. Bandingkan kaum ajaran yang namanya Doketisme. Doketisme mereka berkata Yesus tuh nggak punya tubuh alamiah. Tubuh Yesus adalah seperti hantu saja. Itu kata Doketisme. Ya, tanggapannya Yohanes 1:14 langsung firman yang menjawabnya. Firman itu, the word itu telah menjadi manusia. Dalam bahasa aslinya the word itu, ya, logos itu menjadi flesh, menjadi daging. Logos menjadi sarx, flesh, daging. Ya. Oke. Yohanes 20:27 apa? Lalu ia berkata kepada Thomas, Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ya, bukan phantom, lihatlah tanganku. Dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Sekali lagi bukan phantom, tubuh yang sesungguhnya, tubuh yang sudah dibangkitkan, tapi tubuh yang sesungguhnya, bukan tubuh hantu, bukan tubuh yang sesungguhnya. Nah, cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Oke. Gnostisisme, menurut Gnostisisme, manusia sebagai keturunan ilahi yang esa itu memiliki percikan ilahi, tapi manusia terkurung dalam penjara tubuh materi. Jadi bagi orang Gnostik, ini tubuh materi kita ini seperti penjara saja. Ya. Setiap orang bisa berhubungan dengan pikiran ilahi itu. Dan keselamatan terletak dalam membangunkan percikan api ilahi itu. Nah, ini usaha manusia ya. Keselamatan terletak dalam membangunkan percikan api ilahi itu dan kembali menyatu ke dalam pikiran ilahi. Ini sekali lagi keselamatan menurut kepercayaan lain, yaitu antroposentrik, usaha manusia yang menyelamatkan. Dengan cara apa? Membangun percikan api ilahi itu. Ya. Ya. Untuk mencapainya dibutuhkan seorang pembimbing rohani yang di kalangan Gnostik Kristen disebut sebagai, dalam tanda kutip ya, Kristus itu. Itu bagi kepercayaan kaum Gnostik Kristen. Iya. Nah, bagi Gnostisisme, keselamatan terletak dalam membangunkan percikan api ilahi itu dan kembali menyatu ke dalam pikiran ilahi. Ini sifatnya usaha manusia yang disebut dengan antroposentris. Ya. Tanggapannya apa? Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya hanya melalui nama Yesus saja. Ya, lihat Efesus 2:8-9. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri. Jadi keselamatan kita bukan karena kita berjasa ini dan itu. Bukan karena jasa kita diselamatkan. Tapi itu adalah anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita yang percaya pada pengorbanan Yesus di salib, mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, ya kita diselamatkan, diampuni dosa-dosa kita. Ya.
Oke. Ajaran Gnostisisme. Kristus mengajarkan ucapan-ucapan rahasia sehingga mereka yang mengerti bisa mencapai keilahian mereka sama seperti Kristus. Wah ini luar biasa ngaconya ya. Kristus mengajarkan ucapan-ucapan rahasia sehingga mereka yang mengerti bisa mencapai keilahian mereka sama seperti Kristus. Tanggapannya? Lihat Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia yaitu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia yaitu Yesus menjelaskan, bukan ucapan rahasia ya, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Dijelaskan mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi sekali lagi bukan rahasia ya, tapi dijelaskan oleh Tuhan. Ya, bagi kaum Gnostik, roh Yesus yang mulia mendiami tubuh manusia. Yesus yang ilahi tidak mati di salib, ini kata Gnostik ya. Tapi dinaikkan ke realita ilahi di mana ia semula berasal. Jadi Yesus yang ilahi tidak disalibkan. Itu kata Gnostik. Ya. Pengikut Gnostik menolak penderitaan dan kematian Yesus yang menebus umatnya. Mereka juga menolak kebangkitan tubuh. Tanggapannya apa? Nah, lihat Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu diselamatkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Iya. Penulisan kitab-kitab Injil kanonik. Ya ini, ya saya perlu tambahkan ini. Ya. Kita ingat, kita kembali ke 2000 tahun yang lalu. Yesus lahir antara tahun 6 atau 4 sebelum Masehi dan disalibkan sekitar tahun 30 Masehi. Ya, karena penulisan kalender Masehi itu ada kurang tepat sekitar jarak 6 tahunan ya. Saya pernah bahas itu dalam PIK tentang kalender ya. Oke, jadi makanya saya tulis ini, Yesus lahir antara tahun 6 atau sampai 4 sebelum Masehi dan disalibkan tahun 30 Masehi. Nah, yang kedua, catatan tertulis tentang dia, tentang Yesus, baru muncul sekitar 30 tahun setelah kenaikannya. Ya, catatan tertulisnya. Ya. Semasa itu, cerita tentang Yesus beredar secara lisan, belum tertulis. Ya. Ya. Para rasul sebagai saksi utama, Lukas 24 ayat 48. Murid, jadi para rasul adalah sebagai saksi utama. Murid dari para rasul itu, jadi para rasul mempunyai murid. Murid-murid itu disebut sebagai bapak-bapak gereja. Murid-murid para rasul. Murid-murid yang pertama. Ya. Nah, kitab-kitab Perjanjian Baru sudah tersusun pada pertengahan abad kedua Masehi. Ini penting ya. Kitab-kitab Perjanjian Baru sudah tersusun pada pertengahan abad kedua Masehi. Eusebius, seorang bapak gereja, dan Kanon Muratori tahun 1170 Masehi menyebutkan keempat Injil, Kisah Rasul, 13 surat kiriman Paulus, kitab 1 Petrus dan 1 Yohanes. Ya. Ya. Yang keenam, secara resmi Konsili Laodikia tahun 363 Masehi dan Kartago tahun 397 Masehi menetapkan 27 kitab kanonik Perjanjian Baru seperti yang kita punya sekarang ini. Itu secara resmi
Konsil Laodikia tahun 363 Masehi dan Kartagos 397 menetapkan 27 kitab kanonik Perjanjian Baru. Ya, pertanyaan berikutnya, mengapa ada 4 Injil? Ya, jawabannya karena Allah menghendakinya. Allah menghendakinya. Keempat kitab Injil itu saling melengkapi. Keempat kitab Injil itu menyatakan Kristus dengan 4 perspektif yang berbeda. Kita bandingkan dengan kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeskiel pasal 1 ayat 10. Dikatakan muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Yeskiel 1 ayat 10. Muka manusia, muka singa, muka lembu, dan muka Raja Wali. Nah, Injil Matius temanya adalah Yesus sebagai Raja dan Mesias. Itu kita bandingkan dengan Yeskiel 1 ayat 10 sebagai muka singa. Ya, rajanya sebagai ilustrasi, singa sebagai raja hewan loh. Ya, muka singa. Menunjuk pada Injil Matius kan Yesus sebagai Raja dan Mesias. Tapi Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba Allah. Kalau kita bandingkan Yeskiel 1 ayat 10, kita bandingkan dengan muka lembu. Lalu Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Nah, dalam Yeskiel 1 ayat 10, muka manusia. Ya, muka manusia. Lalu Injil Yohanes menyampaikan Yesus sebagai anak Allah. Nah, dalam Yeskiel 1 ayat 10 sebagai Raja Wali, muka Raja Wali. Ya. Ya. Injil Markus ini kitab Injil pertama yang ditulis antara tahun 65 sampai 67 Masehi. Jadi kitab Injil Markus adalah kitab Injil pertama. Ya. Yang tertulis antara 65 sampai 67 Masehi. Sebagai kumpulan dari khotbah dan kesaksian Petrus tentang Yesus. Jadi Markus tinggal menulisnya. Kesaksian Petrus tentang Yesus. Lihat Kisah Rasul 12, 1 Petrus 5 ayat 13. Pada mulanya Injil Markus ini ditulis kepada masyarakat Romawi. Penekanan pada tindakan untuk menjadi pahlawan. Jadi penekanan pada tindakan. Jadi yang ditekankan bahwa seketika itu juga setelah itu dan selalu ditekankan tindakan-tindakan Yesus. Ya. Jadi karena Injil Markus pada awalnya ditujukan kepada masyarakat Romawi. Ya. Injil Matius ditulis oleh Matius setelah tahun 70 Masehi. Pada mulanya ditulis untuk gereja-gereja yang berada di sekitar Antiokhia, Syria. Mayoritas mereka adalah orang-orang Yahudi, sehingga Injil Matius sangat menekankan pada tradisi dengan latar belakang tradisi Yahudi. Injil Matius pasal pertama saja langsung pada silsilah Yesus, yang menunjukkan bahwa Yesus itu secara manusia adalah keturunan Abraham. Oke. Lalu Injil Lukas ditulis oleh Lukas, Kolose 4 ayat 14, pada tahun antara 70 sampai 90 Masehi. Pada mulanya ditulis untuk umat Tuhan yang berbahasa Yunani yang tersebar di seluruh kerajaan Romawi. Itu Injil Lukas. Nah, penulis kitab Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes sendiri. Lihat Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Itu ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Injil ini menyaksikan kehidupan Yesus dalam konteks
untuk menjawab kebutuhan rohani umat Tuhan secara keseluruhan. Kebutuhan rohani umat Tuhan secara keseluruhan. Iya, amin. Biarlah kita punya PIK ini menjadi berkat bagi kita semua yang menonton dan mempelajarinya. Biar iman kita semakin dikuatkan, kita tetap setia iring Tuhan, ya, kita percaya pada Yesus sebagai juru selamat, yang adalah yang sudah mati, tapi bangkit 3 hari kemudian, naik ke surga dan akan datang kembali pada hari kiamat nanti untuk menjemput kita orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami pelajari pada saat ini. Apa yang hamba sampaikan masih banyak kekurangan. Roh Kudus tolong kami menyempurnakannya dan memampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.